Cadangan. Oke, kita akan membahas tentang kasih karunia Allah. Suara saya bisa kedengaran dan jelas? Oke. Suara saya bisa kedengaran? Oke. Nah, jadi kalau saudara perhatikan dari Alkitab, dari kitab Kejadian, sudah berbicara tentang kasih karunia Allah, kebaikan Tuhan, manusia belum ngapa-ngapain, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, diberkati, diberi kuasa, diberi semua buah, pohon dalam Taman Eden, saudara, dipelihara oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara. Manusia tinggal menikmati, lalu manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa bukan langsung Tuhan menghajar, menghukum, saudara. Kalau secara logika, seharusnya Tuhan menghajar dan langsung menghukum aja, gitu kan ya. Selesai. Kalau saya yang jadi Tuhan mungkin secara logika, ya sudahlah dihukum, buat yang baru, gitu kan, supaya lebih enak. Tapi enggak, Tuhan bergerak dengan hatinya. Makanya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena Allah mengasihi dunia, Dia datang ke dunia menebus saudara dan saya. Dia berikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, di bagian tengah Alkitab, saudara bisa melihat kenapa poin tentang kasih karunia ini sangat penting, saudaraku, untuk kita bahas. Karena ini merupakan ciri khas dari pribadi Yesus Kristus. Coba kita lihat Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14. Mari saudara buka Alkitab saudara, Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14. Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14 dikatakan gini, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Lalu apa dikatakan? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara harus ingat, kasih karunia ini pasangannya dengan kebenaran. Saudara nggak bisa hanya melihat pakai kacamata kasih karunia, satu titik saja, saudara. Makanya, kenapa saya selalu mengatakan, melihat Alkitab tuh harus secara utuh, secara keseluruhan. Nanti kita akan belajar tentang kasih karunia ini menjadi poin yang sangat penting sekali dalam hidup kita, saudara. Kenapa? Karena setelah saya menyadari, mengalami kasih karunia Tuhan, hidup saya pun mengalami perubahan. Jadi ingat, ciri khas pribadi Tuhan kita adalah penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Simpan itu baik-baik. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat dalam Alkitab, ketika berbicara tentang kasih karunia, saudara, pasangannya itu adalah kebenaran. Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Itu Roma 5 ayat yang ke-17. Saudara lihat lagi, kebenaran ini bicara pengenalan akan Allah. 2 Petrus 1 ayat yang kedua berkata, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah Yesus Kristus Tuhan kita. Waktu kita mengenal Allah dengan benar, kasih karunia dan damai sejahtera itu melimpah, saudara. Jadi ada sebagian orang mengajarkan, oh kasih karunia itu membuat kita otomatis berbuah. Enggak, saudara. Saudara dan saya harus mengalami kebenaran firman Kristus, baru dia akan berbuah. Memang karena kasih karunia Allah, waktu saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, saudara lahir baru, saudara dilahirkan dengan benih yang baru, benih ilahi, bukan benih yang fana. Nah, benih ilahi ini yang mendorong saudara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Benih ilahi ini mendorong saudara untuk hidup benar sebenarnya. Tapi kenapa sebagian kita tidak hidup benar? Karena ada tipu muslihat iblis masih dalam pikiran kita. Makanya kenapa kita perlu belajar kebenaran firman Kristus supaya kita mengalami kemerdekaan. Di materi sebelumnya saudara sudah tahu bahwa akibat manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 6 ayat yang kelima, Kejadian 6 ayat yang kelima berkata apa? Kecenderungan hatinya berbuahkan kejahatan semata-mata. Kalau benihnya dosa, maka kecenderungan hatinya berbuahkan kejahatan semata-mata. Tapi waktu saudara menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, saudara dilahirkan baru dengan benih ilahi, maka kecenderungan saudara adalah seharusnya sewajarnya hidup dalam kodrat ilahi. Tapi kenapa banyak anak Tuhan yang seharusnya hidup dalam kodrat ilahi, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan, tapi mereka tidak melakukannya, mereka kalah. Kenapa mereka kalah? Saudara tahu penyebab dosa apa?
Yang pertama penyebab dosa apa? Tipu muslihat. Masih ada area kita yang kena tipu, saudara. Dua area yang biasa iblis tipu kita apa? Pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri sendiri. Banyak orang merasa dirinya nggak pantas, nggak layak, minder, dan sebagainya. Banyak orang salah mengenal Allah. Oh, Tuhan sedang murka, dia kirim corona. Oh, Tuhan sedang murka, dia kirim badai. Murka Allah sudah ditimpakan pada Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Penyebab dosa yang kedua apa? Keinginan. Kita diseret dan dipikat. Nanti kita akan belajar di sana. Bagaimana kasih karunia ini membebaskan kita dari keinginan kedagingan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi ingat ciri khas dari Tuhan kita adalah penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kebenarannya jangan sampai hilang, saudara. Makanya kalau saudara lihat ayat yang ke-16, Yohanes 1 ayat yang ke-16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Seharusnya saudara dan saya hidupnya itu dalam kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Saya ulang, Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia. Tapi untuk saudara hidup dalam kelimpahan kasih karunia ini, saudara perlu yang namanya iman. Iman ini akan muncul ketika iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, ketika kita mengenal janji-janji Tuhan dengan benar, dan kita percaya, maka kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan itu. Nah, kalau kita nggak kenal, kita nggak tahu ada warisan buat kita nggak mungkin bisa klaim. Makanya dibutuhkan iman untuk menerima. Nanti kita akan pelajarin banyak. Lalu saudara lihat, bahkan sampai kitab Wahyu pasal yang terakhir, Wahyu pasal 22 ayat yang ke-21, Wahyu pasal 22 ayat yang ke-21, saudara, dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus itu sifatnya kekal. Bukan sementara. Menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita ditebus, dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat yang ke-10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Dan Budita sudah bahas tentang Roh Kudus di hari Minggu kemarin, bahwa dia berikan Roh Kudus kepada kita untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Bukan sementara. Dia kuduskan kita supaya dia bisa tinggal dalam kita dan kita ada di dalam dia sampai selama-lamanya. Ini luar biasa sekali, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada bagian kasih karunia ini, untuk mempermudah kita hafal, kita akan belajar SKSD. Bukan sok kenal, sok dekat. Cuman saudara ingat aja SKSD, itu memang mempermudah, biar mudah menghafal. Oke, S yang pertama. Oke, sebelumnya kita lihat dulu definisi kasih karunia deh. Kasih karunia dipakai sebagai terjemahan dalam bahasa Ibrani itu ken. Ya, kata tersebut berasal dari verba dasar kanan. Kata ini berarti perbuatan seorang atasan, dapat juga Allah yang menunjukkan kepada bawahannya kasih karunia. Padahal sebenarnya bawahannya itu tidak layak untuk menerimanya. Saudara perhatikan, bawahannya itu sebenarnya nggak layak untuk menerima. Tapi karena dari atasan atau dari Allah ini menunjukkan kasih karunia-Nya. Kata ini juga berarti membungkuk, mengasihani. Perbuatan Tuhan yang penuh belas kasihan, turun dari tempat tinggi untuk mengangkat orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi saudara bisa lihat ayat-ayatnya. Nanti setelah ini saya kirim kepada saudara lagi dalam bentuk PDF seperti biasa. Jadi kasih karunia, ken, itu nggak bisa dari manusia kepada Allah. Hanya dari Allah kepada manusia. Kalau dalam konteks awalnya, saudara, itu kebaikan dari seorang atasan, seorang majikan kepada budaknya. Sekalipun budaknya itu nggak layak menerima kebaikan. Nah, makna ini mengalami perluasan ketika kita mengerti Allah mengasihi manusia yang berdosa, yang tidak layak seharusnya. Itulah disebut dengan kasih karunia.
Makanya kalau kita lihat saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bahasa Yunaninya, kasih karunia ini berbicara tentang, dalam bahasa Yunaninya adalah charis. Kata yang biasa dipakai untuk menerjemahkan ken itu, saudara. Yang menunjukkan arti pengampunan. Pengampunan antara sesama maupun dari Allah kepada kita. Itu dalam perjanjian baru. Jadi sebenarnya, kata kasih karunia ini mengalami perluasan makna. Intinya adalah Allah mengasihi manusia sekalipun manusia tidak layak untuk menerimanya. Nah, S yang pertama yang akan kita pelajari adalah sumber kasih karunia. Sumber kasih karunia ini jelas Allah, bukan manusia. Tadi kita sudah baca Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian kita bisa melihat juga Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saya tidak bisa membahas tentang kasih karunia tanpa saya membahas tentang pribadi Yesus Kristus. Kalau dalam bahasa aslinya bisa dari seorang majikan kepada bawahan, oh bawahannya ini gak layak, oh memberontak, bahasa kasarnya kurang ajar tapi atasannya tetap baik sama dia. Oke, itu secara manusia, saudara. Tapi ketika kita bicara kasih karunia yang sesungguhnya, bicara tentang pribadi Allah, kita harus bicara tentang Yesus. Kenapa? Karena Yesus mencintai kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih durhaka, ketika kita masih lemah. Kita nggak layak menerima kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan berikan yang terbaik, nyawanya sendiri, anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi kasih karunia itu datang melalui seorang pribadi. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan apa? Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi saudara bisa melihat bahwa Allah itu sumber kasih karunia, saudara. Bukan manusia yang menjadi sumber kasih karunia, tetapi Allah yang menjadi sumber kasih karunia. Jadi ingat, S yang pertama, sumber kasih karunia adalah Allah. Ayatnya mau ngingatnya gampang, Yohanes 1 ayat 14, 1 Petrus 5 ayat yang ke-10, gitu, saudara. Lalu, karakteristik kasih karunia. Karakteristik itu kan bicara tentang ciri dari kasih karunia. Ciri dari kasih karunia, yang pertama adalah bukan karena perbuatan. Roma 11 ayat yang ke-6. Roma pasal 11 ayat yang ke-6, kalau saudara lihat. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi kalau karena perbuatan kita, kasih karunia bukanlah kasih karunia. Misalkan saya mau kasih, misalkan Bu Mevong sebuah handphone. Saya kasihkan handphone, Bu Mevong terima. Saya cuma bilang gini, Ci, ini setelah terima handphone ini, tolong cicil ya, sebulan 5.000 saja. Maka itu bukan kasih karunia lagi, itu bukan hadiah lagi. Kalau ada harga yang harus kita bayar, maka itu bukan kasih karunia. Sampai di sini saudara terima dulu. Jangan salah mengerti dulu. Mungkin sebagian kita berpikir, oh kalau gitu enak dong, gak usah berbuat apa-apa. Semua kan karena kasih karunia Tuhan, saya kan hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Sabar, saya akan jawab itu nanti. Yang kedua, kasih karunia itu diberikan dengan cuma-cuma. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Gak ada harga yang harus kita bayar karena sang pemberinya sudah bayar. Yaitu Yesus Kristus yang bayar harga keselamatan saudara dan saya di atas kayu salib. Bukan kita yang bayar. Kalau kita dikasih sebuah handphone dan harganya sudah dibayar oleh orang itu, kita nggak perlu bayar lagi. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Lalu yang menariknya lagi, karakteristik dari kasih karunia ini adalah, saudara bisa lihat Roma 5 ayat yang ke-20,
Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana apa dikatakan? Kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi saudara bisa ingat 3 karakteristik kasih karunia, bukan karena perbuatan. Kalau hukum Taurat tadi apa? Dasarnya perbuatan, bukan karena iman. Saudara. Makanya hukum Taurat dan kasih karunia ini bertolak belakang, saudara. Lalu yang kedua karakteristiknya cuma-cuma. Yang ketiga lebih berlimpah daripada dosa. Makanya disingkat dengan BCL. Saudara lihat yang warna birunya. Jadi SKSD, sumber kasih karunia Allah, Yohanes 1 ayat 14, betul ya? 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Lalu K-nya, karakteristik dari kasih karunia adalah BCL. BCL-nya bukan bunga citra lestari, saudara, tapi bukan karena perbuatan, Roma 11 ayat yang ke-6, diberikan dengan cuma-cuma dan lebih berlimpah daripada dosa. Gitu cara ngingatnya, biar gampang dulu, saudara. Lalu saya ingin menjelaskan ini hal yang penting tentang kasih karunia. Kenapa? Karena banyak orang salah mengerti tentang kasih karunia, saudara. Tadi dikatakan kasih karunia diberikan bukan karena perbuatan kita, betul ya? Ketika saudara pelajari Alkitab, saudara harus memperhatikan konteks ayat. Jangan sampai saudara salah mengerti konteks ayat. Ayat yang tadi Roma 11 ayat yang ke-6, coba buka saudara. Saudara perhatikan Alkitab saudara. Roma 11 ayat yang ke-6, itu sebenarnya konteksnya bicara tentang keselamatan. Bukan yang horizontal dengan sesama. Saudara. Oke, pelan-pelan ya. Saudara lihat ini. Saudara lihat ke layar, saudara lihat di PowerPoint-nya. Ketika kasih karunia datang dalam hidup seseorang, maka orang ini akan menerima keselamatan. Ayat-ayatnya jelas. Mau dibaca ayat-ayatnya? Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Itu Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, saudara. Lalu saudara bisa lihat juga Titus 3 ayat yang ke-5. Coba saudara baca juga di Alkitab saudara. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali. Saudara lihat konteksnya bicara tentang apa? Keselamatan. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi dalam area konteks keselamatan, kita selamat karena iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Untuk menerima kasih karunia keselamatan, kita perlu yang namanya iman. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita. Kenapa? Karena harga yang sudah dibayar oleh Yesus itu sempurna. It is finished. Sudah selesai. Sudah lunas dibayar dan dipakukan di atas kayu salib. Saudara. Makanya saudara adalah bait Roh Kudus yang telah lunas dibayar, Alkitab katakan. Nah, dalam konteks keselamatan, kita selamat bukan karena perbuatan kita. Karena kasih karunia Allah yang kita terima melalui iman. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita. Saudara perhatikan ini, menyelamatkan kita. Berarti konteksnya tentang keselamatan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi saudara lihat, menyelamatkan kita dan memanggil kita dalam panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan baik kita. Konteks keselamatan kita terima karena kasih karunia Allah, kita terima dan iman, bukan karena perbuatan, bukan karena kebaikan kita. Tidak ada andil sama sekali. Semuanya murni karena perbuatan Yesus. Kalau karena perbuatan kita harus tambah dengan perbuatan kita, maka harga yang dibayar oleh Yesus belum lunas sebenarnya.
Namun karena sudah lunas, saya dan saudara tidak perlu bayar harga sama sekali untuk area keselamatan. Saudara bisa mengerti sampai sini? Oke. Roma 11 ayat yang ke-6 tadi juga kita sudah baca. Kalau karena kasih karunia bukan karena perbuatan, itu konteksnya keselamatan semua, saudara. Nah, karena saya menerima kasih karunia Allah, saya mengalami kelahiran baru dalam Kristus, saya menerima benih ilahi, bukan benih yang fana, maka benih ilahi inilah yang mendorong saya untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Makanya orang yang mengalami kasih karunia, dari dalam hatinya ini akan memancar aliran kehidupan kan? Waktu orang menerima Roh Kudus. Nah, saudara sekarang harus melihat juga ayat-ayat yang menyeimbangkan. Saudara perhatikan Efesus 2 ayat 8-9 berbicara tentang kita selamat bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Allah yang kita terima melalui iman. Baca ayat yang ke-10-nya. Ayat yang ke-10-nya berkata apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau kita hidup di dalamnya. Saya selamat bukan karena perbuatan saya, tapi karena kasih karunia Allah saya telah selamat, saya menjadi ciptaan baru untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, karena saya melakukan pekerjaan yang baik bukan supaya saya selamat, karena saya adalah orang baru, orang baik. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dengan benih ilahi kita menyadari, makanya kita melakukan pekerjaan baik. Saudara perhatikan Titus 3 ayat yang ke-5 tadi. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, betul ya? Baca ayat yang ke-8-nya, saudara. Saudara lihat ini kaitannya ya, ayat yang ke-8. Perkataan ini benar. Dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkan agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, saya ulang, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, apa dikatakan? Sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi kita selamat bukan karena perbuatan kita, namun karena kita selamat, kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaan baik. Karena Tuhan mau kita mencerminkan kemuliaannya, saudara. Waktu saudara berbuat baik, orang melihat saudara, yang orang lain lihat itu adalah Yesusnya, bukan kitanya. Yesus yang kelihatan dari hidup kita. Baca ayat yang ke-14-nya, atau Titus 3 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Nah ini kan banyak terjadi ketika orang mengenal kasih karunia, lalu menilai orang lain, oh itu Taurat. Mainannya cuma kasih karunia Taurat. Orang berbuat baik berkata, oh orang itu hidup di bawah hukum Taurat. Orang kerja keras dikatakan, oh hidup di bawah hukum Taurat. Ada peraturan dalam gereja dianggap, oh itu hukum Taurat. Selalu aja itu. Itu percekcokan yang sia-sia dan tidak berguna. Kalau kita mengerti sebenarnya, hukum Taurat kita telah mati bagi hukum Taurat, betul ya? Kita sudah selesai. Kita sudah selesai bagi hukum Taurat. Tapi kita yang sudah mengalami kasih karunia Allah, kita juga beribadah kepada Allah. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat beribadah juga kepada Allah. Bukan berarti saya hidup di bawah hukum Taurat. Kalau di Singapura, nyetir mobil jalannya harus sebelah kiri, di Indonesia jalannya harus sebelah kiri, karena saya menyetir di Indonesia bukan berarti saya hidup di bawah hukumnya Singapura, walaupun sama-sama jalan sebelah kiri. Nah, orang yang hidup di bawah kasih karunia Allah berbuat baik, bukan berarti dia hidup di bawah hukum Taurat, saudaraku. Jadi hindari percekcokan yang hukum Taurat kasih karunia, hukum Taurat kasih karunia, itu aja kerjaannya. Lalu menghakimi orang, oh ini Taurat, ini Taurat. Sudahlah. Sekarang kita melihat bahwa di dalam kasih karunia Allah, kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Dalam kasih karunia Allah, saudara, kita mengasihi, kita melayani, kita melakukan segala sesuatu yang terbaik. Karena ada kasih Allah yang menggerakkan kita, yang mendorong kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi kemuliaan namanya. Ketika kita mengenal kasih karunia Allah, kita hidup bukan untuk diri kita lagi. Lalu teguhkan lagi 2 Timotius 1.
Atau Titus 3 ayat yang ke-14 ya dulu. Titus 3 ayat 14. Ini penting, Saudara. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar. Nah, ini dikatakan, ini orang-orang percaya, Saudara. Orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Makanya kenapa teman-teman ikut pelatihan misi harus berpikir. Tadi ngobrol-ngobrol di kantor, Gilbert sudah punya kemampuan untuk potong rambut. Oke, pelan-pelan. Selesai corona, kita cari tempat potong rambut, mulai magang di sana, nanti kalau sudah oke, baru kita buka potong rambut. Terima. Nggak ada masalah. Sambil beritakan Injil. Seorang gembala nggak boleh mentalnya mental pengemis. Nggak boleh mentalnya harapkan bantuan. Justru seorang gembala tuh harus memberi. Ada uang, dia beri uang. Nggak ada uang, dia berikan apa yang dia punyai. Hatinya, pikirannya, pengetahuannya, firman yang dia pelajarin dan dia renungkan, dia berikan semua hidupnya. Itu orang yang mengalami kasih karunia Allah. Jadi kalau orang mengalami kasih karunia jadi hidup buat diri sendiri, itu aneh. Orang mengalami kasih karunia, Tuhan jadi alat untuk memuaskan keinginan dia, itu aneh. Orang yang mengalami kasih karunia Allah itu sudah hidup buat Kristus, bukan buat dirinya lagi. Makanya kalau ada orang-orang yang fokus pada kasih karunia Allah katanya, namun semuanya itu pokoknya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, melindungi, hanya sampai di sana saja. Ada sesuatu yang nggak pas loh, saudara. Kita harus mengenal kebenaran kasih karunia ini secara keseluruhan. Lalu saudara lihat 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayat 13-nya dikatakan begini, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman. Dikatakan, lakukanlah dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara perhatikan urutan ayatnya, Efesus 2 ayat 8-9, di sini Efesus 2 ayat 10, Titus 3 ayat 5, di sini Titus 3 ayat 8, ayat 14 gitu ya. Nanti kalau saudara mau komplit baca di rumah. Ini saya cuma mencoba merangkum, saudara. 2 Timotius 1 ayat 9, 2 Timotius 1 ayat 12. Habis kasih karunia selamat, pekerjaan. Bahkan dalam kehidupan Rasul Paulus, 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, saudaraku. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Wow, ini keren dan ini sedang saya alami, saudara. Aku bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidupku. Orang yang mengalami kasih karunia Tuhan tidak ada batasan untuk dia bisa melihat visi yang daripada Tuhan. Hatinya selalu berkobar-kobar, bergelora. Semakin saudara menghafal firman, merenungkan firman, saudara pelajari firman, lihat konteksnya dan segala sesuatunya, saudara akan kekurangan waktu untuk merenungkan firman. Saudara akan kekurangan waktu untuk merealisasikan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Saudara akan berkobar-kobar. Kita all out semuanya. Bukan karena hukum Taurat. Jadi kasih karunia ini benar-benar menggigit dan merubah hidup kita. Saudara bisa lihat lagi Titus 2 ayat yang ke-11. Saudara. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara perhatikan di sana, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan apa? Kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi kasih karunia itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi justru. Nggak ada lagi yang kita inginkan selain pribadi Yesus Kristus. Selain pribadinya, ketika kita mengenal kasih karunia Allah dengan benar, itu sangat luar biasa, saudara. Saudara lihat lagi, Roma 5 ayat yang ke-17. Roma pasal 5 ayat yang ke-17.
Buka Alkitab kita. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh karena satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Orang yang mengalami kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Bukan dikuasai oleh masalah. Dia berani menghadapi segala sesuatu. Karena ada kasih karunia Allah, ada kebenaran dalam hidupnya. Jadi, orang mengalami kasih karunia, hidupnya berbuahkan kebenaran. Tidak ada itu kasih karunia, oh sengaja bebas buat dosa, nggak apa-apa. Memang ada orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Nanti kita lihat. Tapi kita bukan di sana, karena benih kita benih ilahi. Kita bukan orang KW, maksudnya orang KW, yang pura-pura menerima kasih karunia Allah. Tapi saudara dan saya yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara pribadi yang mengalami kasih karunia Allah. Luar biasa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Buka lagi 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. Sebagian berkata begini, oh kasih karunia itu membuat kita bebas dari penderitaan. Saya mau beritahu saudara, orang yang mengalami kasih karunia itu tidak takut dengan penderitaan di dunia ini. Saudara lihat. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu apa? Dikatakan adalah kasih karunia pada Allah. Jadi orang kasih karunia itu hidupnya benar. Tapi karena kebenaran dia mengalami penderitaan, itu pun kasih karunia Allah. Kita bisa kuat melewatin semuanya. Jadi saudara lihat ini ya, secara vertikal, saudara, keselamatan bukan karena perbuatan. Tapi setelah kita mengalami kasih karunia Tuhan, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, luar biasanya kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bersama dengan Dia. Kita akan berbuat baik, berusaha dengan sungguh-sungguh berbuat baik. Hatimu akan terbakar akan cinta Roh Kudus. Cintanya Tuhan Yesus. Hatimu itu akan terus bergerak dan gak akan pernah diam. Ada api Roh Kudus yang membakar hati saudara dan saya. Kasih karunia-Nya kita terima supaya kita memiliki hidup dan berkuasa. Mencerminkan kemuliaan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sadari betul-betul tentang kasih karunia Tuhan ini. Jangan sampai salah mengerti. Lihat lagi. Filipi 3 ayat yang ke-13, saya ngambil dalam terjemahan sederhana Indonesia. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13, saudara bisa lihat di layar saudara. Saudara-saudari, saya tahu bahwa saya belum mencapai tujuan itu. Tetapi mata saya hanya tertuju untuk mencapai sasaran ini saja. Saya melupakan semua yang sudah lewat dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang ada di hadapan saya. Sama seperti saya ikut lomba lari, mata saya tetap tertuju kepada sasaran, yaitu hadiah kemenangan yang sudah disiapkan bagi saya di surga. Dan memang kita yang bersatu dengan Kristus Yesus sudah dipanggil oleh Allah untuk mencapai sasaran surgawi itu. Itu panggilan saudara dan saya. Sudah dipanggil oleh Allah untuk mencapai sasaran surgawi itu. Jadi, hendaklah kita semua yang sudah menjadi dewasa secara rohani, mempunyai tujuan dan sasaran seperti saya. Apa tujuan sasarannya itu? Tujuan sasarannya surgawi. Berlari-lari pada panggilan surgawi. Fokusnya adalah Kristus, kerajaan surga. Bukan dirinya lagi. Kristus. Aku habis nggak apa-apa sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Tetaplah Allah dan gunung batuku. Ialah Tuhan sampai selama-lamanya. Dan kalau ada di antara kalian yang tidak setuju dengan ajaran ini, maka Allah akan memberikan pengertian dan memimpin kalian masing-masing ke jalan yang benar. Jadi kalau saudara mengalami kasih karunia, saudara nggak berlari pada panggilan surgawi, itu jalan yang salah, saudara. Biarlah Roh Kudus yang membukakan pada kita. Nah, ini pertanyaan penting. Saudara, apakah Tuhan melihat track record perbuatan kita? Mari, ada 3 menit, boleh mengutarakan pendapat sebentar. Kira-kira menurut saudara, apakah Tuhan melihat track record perbuatan kita? Kira-kira melihat enggak? Yuk, yang mau mengutarakan pendapat boleh.
Bagaimana? Tuhan tidak melihat track record, tapi kalau sesama masih melihat. Sesama masih melihat. Oke. Mm-mm. Yang lain lagi? Mungkin ada dasar ayatnya. Jadi kalau Tuhan mempercayakan kepada kita, apakah Tuhan melihat track record kita atau tidak? Itu ayatnya ada di konteks yang Tuhan nggak mengingat-ingat dosa kita lagi itu loh, Pak. Oke. Kesalahan nggak? Maksudnya kan Kesalahan udah ya. diingat. Oke. Tapi apakah Jadi ketika perbuatan-perbuatan kita, kesetiaan kita, Tuhan melihat? Apakah Tuhan melihat kesetiaan kita, perbuatan baik kita, dan Tuhan memperhitungkan itu enggak? Nah, ini kan menarik ya. Oke. Kita akan masuk yang lebih menarik lagi nanti. Habis ini, karena kita akan terputus. Oke, masih ada 2 menit. Ada lagi yang mau mengutarakan pendapat mungkin? Boleh, bebas saja yang selama ini sudah tahu tentang kasih karunia Allah. Tuhan melihat record kita. Tuhan melihat track record kita. Dasarnya gimana, I? Ya karena itu untuk gua kan kok. Yang itu yang dapat mahkota kan kok. Jadi untuk berbicara tentang upah, Tuhan melihat track record kita gitu ya? Iyalah. Kesetiaan kita gitu ya? Iya. Oke. Itu berbuah kan kok. Oke. Ada lagi yang lain? Mungkin mengutarakan pendapat? Boleh? Siapa saja boleh? Boleh di-unmute ketika mengutarakan pendapat. Ini tidak ada benar salah, kita belajar bersama-sama. Ya. Iya, saya mau ngasih pendapat bahwa Tuhan tuh tidak membalas setiap kesalahan kita dan tidak mengingat, tidak membalas kesalahan kita setimpal dengan kesalahan kita. Jadi Tuhan tuh tidak mengingat kesalahan yang sudah kita lakukan. Tuhan sudah mengampuni. Oke, Tuhan sudah mengampuni hidup kita gitu ya. Ya. Tapi apakah ketika Tuhan mempercayakan kita pekerjaan pelayanannya, Tuhan melihat track record hidup kita? Apa yang kita lakukan yang baik? Iya, Tuhan melihat. Diperhitungkan enggak? Iya, diperhitungkan. Kesetiaan dan ketidaksetiaan kita diperhitungkan? Tuhan memperhitungkan. Berarti Tuhan melihat track record. Oke. Kita putus dulu karena kurang 1 menit. Segera join, kita lanjut lagi. Mari kita lanjutkan. Jadi bagaimana? Apakah Tuhan melihat track record hidup kita? Bukankah Tuhan tidak mengingat-ingat dosa-dosa kita lagi? Kan gitu kan ya. Gitu ya. Makanya sebagian pengajar Grace berkata, jangan bahas lagi tentang dosa. Terus pertanyaan saya sederhana. Kenapa Alkitab masih membahas tentang dosa? Dalam perjanjian baru setelah itu. Kenapa Alkitab masih membahas tentang perbuatan daging dan buah roh? Kalau sudah nggak usah bahas dosa, seharusnya Petrus dan kawan-kawan, Paulus dan kawan-kawan nggak usah bahas tentang dosa lagi. Tapi kenapa Petrus, bahkan dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang kelima, bukan membahas tentang dosa lagi, malah menyerahkan orang itu kepada iblis. Supaya rohnya selamat, jiwanya binasa, tubuhnya binasa. Jadi ketika kita melihat Alkitab, kita harus melihat secara keseluruhan. Kita bisa melihat 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Makanya ketika saudara berbicara tentang kasih karunia, ketika saudara berbicara kebenaran, saya mau beritahu saudara, apalagi saat-saat ini kita bermain di media sosial, saudara, akan ada orang-orang yang sensi dengan kebenaran. Ketika orang itu hidup dalam dosa dan saudara berbicara tentang kekudusan, mereka jadi nggak suka. Mereka merasa saudara menyindir dia, gitu kan? Ketika saudara berbicara tentang disiplin, saudara dianggap kembali kepada kepada hukum Taurat. Saudara.
Ketika saudara bicara tentang pembapaan, kalau orang itu nggak punya anak, dia akan merasa terhakimi. Ketika saudara berbicara tentang berbuat baik, saudara berbuat baik. Kondisi sekarang banyak yang berbuat baik, nolong orang, misalkan dengan hati yang tulus. Tapi ada aja komentator berkata, pencitraan, cari muka, dan sebagainya. Ada orang-orang sensi mungkin. Tapi pesan saya, tetaplah sampaikan kebenaran itu, amin. Jangan kita berhenti hanya karena perkataan orang. Ketika kita tahu mana yang benar, hidup dalam kebenaran itu. Soalnya melihat kebenaran itu benar-benar memerdekakan, melahirkan damai sejahtera dan sebagainya. Jadi, saudara, ini penting sekali untuk kita pahami. Makanya kenapa ketika kita bicara tentang kasih karunia, ini iblis ini paling suka nyerang orang-orang ketika berbicara tentang kasih karunia, dibilang hyper grace dan sebagainya. Tapi memang ada yang memang benar-benar kebablasan. Orang berbuat dosa, nggak apa-apa. Nanti juga berubah sendiri. Sudah, nggak usah bahas tentang dosa. Kasih, kepercayaan pelayanan, worship leader, pengkhotbah dan sebagainya. Saya tidak mengajari saudara untuk menghakimi orang. Saya tidak mengajarin saudara untuk menghakimi orang. Kita menerima orang, mengasihi orang sama. Kalau Yohanes 13 ayat 34, kita mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Roma 15 ayat yang ke-7, saudaraku, kita menerima sama seperti Kristus telah menerima kita. Kolose 3 ayat yang ke-13, kita mengampuni sama seperti Kristus telah mengampuni kita. Kristus mengasihi kita tanpa syarat, kita mengasihi orang tanpa syarat. Saya mengerti tentang hal itu, saudara. Dalam konteks mengasihi, menerima, mengampuni, betul. Tapi saudara juga perhatikan nanti kita akan pelajarin lebih detail, saudara. Kalau kita lihat keseluruhan, ternyata Alkitab itu luar biasa, saudara. Dalam konteks saudara memilih pemimpin di gereja saudara, Tuhan tidak melihat track record saudara untuk menyelamatkan saudara. Seberapa besar pun dosa saudara, saudara percaya Yesus, Tuhan tidak ingat-ingat dosa saudara. Tapi bicara tentang pelayanan, makanya kitab itu ada kitab pengembalaan. Ada syarat-syarat diaken. Ada syarat-syarat penilik jemaat. Kenapa sih ada syarat? Sederhana jawabannya, dipilih orang-orang yang sudah berbuah. Orang-orang yang mengalami kasih karunia Allah, yang mengenal Kristus dengan benar, sehingga hidupnya melahirkan buah, dia jadi pemimpin, supaya dia bisa mengarahkan orang lain untuk berbuah seperti hidupnya. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, kita lihat dasar firman-Nya. Apakah Tuhan melihat track record hidup kita? Gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Saya kembali pakai ini. Ketika seorang mengalami kasih karunia Allah, yang saudara perlu mengerti adalah keselamatan itu karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Itu yang harus kita mengerti, saudara. Namun, berbicara tentang upah, ketika kita mengalami kasih karunia-Nya, karena kasih karunia-Nya lah kita bisa bertindak hidup dan berkuasa. Bicara tentang upah, Tuhan melihat perbuatan kita. Saya ulang. Bicara tentang upah, Tuhan melihat perbuatan kita. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 contohnya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ini bukan masuk neraka atau surga, tata pengadilan Kristus ini tata bema, itu pembagian upah. Pembagian mahkota. Kalau saudara bema itu seperti orang yang, kalau saudara misalkan lihat pertandingan, misalkan pertandingan lari, habis itu kan ada panggungnya, yang juara 1, juara 2, juara 3. Nah itulah pengumumannya itu di sini, saudara. Tata pengadilan Kristus. Yang dilihat apanya? Apa yang saudara perbuat dalam dunia ini. Itu yang dilihat. Coba buka Amsal 28 ayat yang ke-20. Saya ingin mengajak saudara melihat beberapa ayat terlebih dahulu. Jadi Tuhan mempercayakan, Tuhan melihat record hidup saudara untuk mempercayakan hal-hal besar dalam hidup saudara. Makanya dibutuhkan namanya kesetiaan, ketekunan. Saudara.
Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Coba ambil Alkitab saudara, kita lihat bersama-sama yuk. Supaya tidak saya saja ngomong, saudara boleh buka Alkitab saudara. 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, apa dikatakan dalam surat pengembalaan ini? Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar orang lain. Jadi jangan karena kasih karunia, ya sudahlah dia mau pelayanan, kasih langsung jadi pimpinan. Kalau saudara mengerti prinsip ini, saudara di tempat kerja juga begitu. Kalau saudara tempat kerja pakai kasih karunia salah penerapan, saudara, oh ini orang baru, ini nggak bisa apa-apa, tapi karena kasih karunia Allah, dia kujadikan manajer. Hancur perusahaanmu. Tapi kalau saudara mengerti kebenaran ini, ada proses yang dilihat orang-orang yang berbuah, yang dipilih untuk menjadi pemimpin. Saudara. Makanya saya nggak setuju dengan pemilihan pemimpin, pokoknya karena kasih karunia dia mau, ya sudah. Enggak. Saya akan lihat track record kalau saya. Saudara cari jodoh juga saran saya lihat track record-nya juga. Bukan track record dari bayi. Paling enggak menjelang hari pernikahan tuh saat-saat waktu saudara sudah serius sama dia, bagaimana karakternya dia. Kan gitu kan. Sehingga saudara menikah nanti enggak menyalahkan Tuhan, kenapa kau berikan aku pasangan hidup yang begini. Kalau saudara sudah tahu kelebihan kekurangannya, saudara itu keputusan saudara untuk menikah sama dia nantinya. Suka duka saudara yang memutuskan. Lalu saudara lihatlah, Matius 25 ayat yang ke-15. Pemberian tentang talenta misalkan. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Lalu ia berangkat, dan seterusnya. Ayat 21-nya, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Hamba yang baik dan setia itu yang mengembangkan talenta, saudara. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi untuk saudara menerima perkara besar dalam hidup ini, setia dari perkara kecil. Mau dalam seluruh area kehidupan saudara, mau dalam area pekerjaan saudara, setia dalam perkara kecil. Saudara akan diberikan tanggung jawab yang besar. Itulah kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia Allah tuh nggak begini, oh aku malas-malasan kan karena kasih karunia. Kan ini kan yang gawatnya gini loh, banyak kesaksian gini loh. Oh aku ini malas-malasan aja, Tuhan jadikan aku manajer. Kan itu kasih karunia. Ini sekalipun aku brengsek misalkan, tapi aku diberkati oleh Tuhan. Ini kesaksiannya sudah mulai menyimpang-nyimpang ini orang-orang kasih karunia ini, sudah. Oh nggak apa-apa dia brengsek, dia rindu main musik nggak apa-apa, itulah kasih karunia Tuhan. Saya kadang nggak ngerti juga sih. Kemudian, ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia perkara kecil. Setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ingat Tuhan memberikan kepada kita menurut kesanggupannya masing-masing. Siapa yang setia dalam perkara kecil, dipercayakan dalam perkara yang besar. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Perkara kecil ini seringkali bicara keuangan, saudara. Kalau saudara dan saya nggak bisa dipercaya dalam perkara kecil masalah uang, kita akan muncul problem, saudara. Saudara nggak akan dapat perkara besar. Tapi kalau saudara diberkati, lalu saudara menjadi berkat, dipercaya oleh Tuhan setia, Tuhan melihat semuanya gitu ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Oh ini tadi sudah kita baca, saudara.
Jadi kalau kita percaya ada upah, mahkota yang diberikan, maka itu berarti ada track record perbuatan kita yang diukur. Memang kita melakukan segala sesuatu bukan karena upah, karena kasih Allah itu loh, karena benih ilahi itu loh. Secara natural keluar dari hidup kita. Jadi mari kita sadari kebenaran dengan benar, Saudara. Karena keselamatan bukan karena perbuatan kita, dan Tuhan sudah nggak pernah ingat-ingat dosa kita. Dan bahkan Tuhan sudah nggak mungkin hukum kita lagi. Kalau saudara baca Roma 8 ayat 1, demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada dalam Kristus Yesus. Itu Roma 8 ayat yang 1. Nggak ada penghukuman lagi. Kenapa? Karena segala hukuman sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Ingatlah juga bahwa semua peserta dalam pertandingan sudah mengikuti latihan keras dan harus menguasai diri. Mereka melakukan semua itu dengan harapan untuk menerima sebuah mahkota penghargaan. Ini dalam terjemahan Sederhana Indonesia ya. Dan mahkota itu hanyalah benda dunia yang tidak akan tahan lama. Tetapi mahkota kita akan tahan selamanya. Jadi saya tidak berlari dalam perlombaan rohani seperti orang yang berlari tanpa sasaran yang pasti. Contoh, pertandingan lainnya, saya tidak bersikap seperti petinju yang asal meninju dan pukulannya tidak kena pada sasaran. Sebaliknya, saya seperti olahragawan yang dengan sengaja mengikuti latihan keras supaya bisa menguasai tubuh dan pikirannya. Saya melakukan itu supaya saya jangan sampai tidak menerima hadiah kemenangan sesudah saya mengajak orang lain untuk masuk dalam perlombaan rohani ini. Jadi saudara sadar atau tidak, saudara dan saya sedang berada dalam perlombaan rohani, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau ikut dalam pertandingan, kita harus menguasai diri kita. Saudara. Saya buat kalimat nih, saat kita mengasihi, melayani, menolong sesama di dunia ini, bahkan mungkin untuk orang yang paling hina, miskin, yang tidak diperhitungkan oleh orang lain, memang di dunia ini manusia fana yang menerimanya. Namun sesungguhnya Tuhanlah yang menerima apa yang kita lakukan. Tuhan melihat dari tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kita. Nah, saya ngajak saudara lihat Matius pasal 6 ayat yang pertama sampai yang keempat. Mari buka Alkitab saudara. Matius pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi kalau kita melakukan kewajiban keagamaan supaya dilihat orang, kita nggak memperoleh upah. Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka, apa yang terjadi? Bapakmu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau kita memberi dengan hati yang tulus, Tuhan melihat semuanya. Melayani dengan hati yang tulus. Di dunia ini manusia fana yang menerima, tapi Tuhan yang menerimanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat-saat ini banyak kita menolong orang lain. Saya mengerti, misalkan saya menerima hand sanitizer di foto sebagai bukti, itu nggak ada masalah. Tapi ada orang memberi bantuan kepada orang lain, di foto, lalu diposting di Facebook untuk mendapatkan pujian. Nah ini yang masalah. Lalu memberikan pada orang lain di foto, supaya orang cari dana buat dia untuk kepentingan pribadinya sendiri lagi. Ini yang masalah. Di foto supaya mendapatkan pengakuan, ini yang masalah. Rugi kita kalau kita melakukan gitu. Karena kita tidak menerima upahnya lagi. Gitu ya. Jadi mari kita benar-benar menyadari kebenaran ini, Saudara. Mari kita buka lagi Matius 25:34.
Matius 25 ayat 34, ketika aku lapar, kemudian aku makan, haus, minum, telanjang pakaian, dan sebagainya. Matius 25, 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, hai kamu yang diberkati oleh Bapamu, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saudara, diberkati oleh Bapamu. Lihat ayat yang ke-40, nanti saudara baca komplit ayatnya di rumah ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Wow. Saudara menolong orang yang paling hina. Saudara sedang melakukannya untuk Tuhan. Tuhan yang melihat semuanya itu. Kalau gembala, saudara, ada jemaat yang kaya, orang kaya sudah banyak yang perhatikan. Bukan berarti saya berkata, oh nggak usah perhatikan orang kaya. Salah juga. Perhatikan semuanya. Cuman ada orang-orang yang memang spesial membutuhkan perhatian khusus. Orang-orang yang hina, saudara, lain dan hati tulus. Saudara, ketika orang itu nggak bisa membalas apa yang saudara berikan kepada dia melainkan dan hati tulus. Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Jadi, kita sudah belajar. Sumber kasih karunia apa? Allah, Yesus Kristus. Kita juga sudah belajar tentang SKSD, karakteristik kasih karunia apa? BCL. Bukan karena perbuatan kita. Yang kedua apa? Cuma-cuma lebih besar daripada dosa yang dapat kita perbuat. Itu karakteristik dari kasih karunia. Lalu ada nggak syarat untuk menerima kasih karunia? Loh, katanya kasih karunia cuma-cuma, kok ada syarat? Ini lebih tepatnya bagaimana sih cara saya menerima kasih karunia gitu loh. Lebih tepatnya begitu, saudara. Cuman saya pakai syarat lah biar gampang gitu kan. SKSD kan kita ya. Yang pertama, untuk saudara mengalami kelimpahan kasih karunia Allah dalam hidup saudara dan saya, kita harus mengenal Tuhan Yesus dengan benar, karena dialah Tuhan sumber kasih karunia. Saudara lihat, 2 Petrus 1 ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena ada pengenalan yang benar, lahir iman di sana, maka kasih karunia dan damai sejahtera melimpah dalam hidup kita. Dalam segala keadaan kita akan berkata Tuhan baik. Karena yang kita lihat adalah salib Kristus. Ada damai sejahtera karena ada kebenaran. Yesaya 32:17, di mana ada kebenaran, di situ akan timbul apa? Damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kebenaran, makanya kasih karunia dan kebenaran ini nggak boleh dipisah, saudara. Memang kebanyakan orang terlalu fokus pada dosa. Contoh, Roma 6 ayat 23. Apa? Upah dosa ialah maut. Orang kebanyakan cuma sampai sana hafalnya. Padahal itu ayatnya belum selesai. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Karunia Allahnya kok dilupakan. Sukanya dosa aja. Fokus kita tuh Tuhan yang penuh dan kasih karunia Tuhan Yesus. Contoh lain, Roma 3 ayat 10. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Betul kan? Roma 3 ayat 23 coba. Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Betul? Semuanya kita seringkali hafalnya cuma sampai sana. Coba baca 24-nya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dosanya seringkali di-zoom, kasih karunia-nya dilupakan. Nah itu juga nggak boleh, saudara. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan,
dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita disuruh bertumbuh dalam kasih karunia. Bagaimana bertumbuh dalam kasih karunia? Kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Oke? Bagaimana syarat untuk menerima kasih karunia? Bagaimana cara saya menerima kasih karunia? Yang pertama, kita perlu mengenal Tuhan dengan benar. M. Yang kedua adalah iman, MI. Jadi syarat menerima kasih karunia ini MI, mengenal. Yang kedua apa? Iman. Roma 5 ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jalan masuknya oleh apa? Iman kepada kasih karunia. Jadi kasih karunia itu seperti kalau misalkan ibu-ibu biasa menyediakan makanan, banyak pilihan, ada capcay, fuyung hai, kepiting, dan sebagainya. Lalu saudara nyuruh anak saudara makan atau tamu saudara makan. Yang diambil nasi putih, sama sambal, sama kerupuk, sama kecap. Yang rugi siapa? Dia sendiri. Padahal ada kepiting, ada yang lain-lain, ada capcay, ada fuyung hai. Kok makannya nasi kerupuk sambal kecap? Maka kita akan berkata, sayang sekali. Ada begitu banyak makanan enak, kok kamu makannya nasi kerupuk sambal kecap? Itu dia problemnya, saudaraku yang dikasih itu. Makanya kita perlu mengenal dengan benar, saudara. Kita terima dengan iman. Kalau kita mengetahui janji-janji Allah, kebaikan Allah dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kelimpahan kasih karunia Allah dalam hidup kita. SKSD. Nah, gitu kan? Sumber kasih karunia Allah, karakteristik kasih karunia, BCL. Sudah? Syarat menerima kasih karunia, MI. Gitu. Yang D, dampak mengalami kasih karunia. Jadi yang tadi gambarnya kan dari vertikal kita terima, bukan karena perbuatan, lalu kita dampaknya ke sesama. Sudah. Dalam diri kita terjadi perubahan dan kesama. Yang pertama, dampak mengalami kasih karunia adalah kasih karunia itu mendidik kita meninggalkan segala kefasikan. Titus 2 ayat 11-12 sudah kita baca tadi. Karena kasih karunia sudah Allah, karena kasih karunia Allah nyata, yang mendidik kita untuk meninggalkan segala kefasikan. Lalu kita lihat lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, membebaskan dari akar pahit. Bebas dari akar pahit. Janganlah ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit. Alkitab katakan. Yang ketiga, wah ini banyak sekali ayat-ayatnya. Nanti saudara di rumah. Menjadi kaya dalam segala sesuatu. Contohnya jemaat Makedonia. Coba buka 2 Korintus 8 ayat yang pertama. Atau ini saya percepat dulu di ininya aja. Oke. Ada ayat-ayatnya sudah ini. Menjadi kaya dalam segala sesuatu. 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara lihat di sana ayat yang ke-8, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan, kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang
oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 1 Korintus 1 ayat yang keempat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Di dalam Dia, di dalam Yesus, saudara. Atas kasih karunia Allah di dalam Yesus, saudara menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Ini sudah tadi. Oke, saya ingin mengajak saudara coba lihat 2 Korintus 8 ayat yang pertama. Mari buka. 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, ini tentang kasih karunia kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Luar biasa ya, saudara. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan sekalipun meskipun mereka sangat miskin, mengalami masalah, saudara, dengan penderitaan, namun kaya dalam kemurahan. Lalu dampak orang mengalami kasih karunia, saudara, memiliki hidup dan berkuasa. Roma 5 ayat 17 sudah kita baca. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau saudara mau menghafal dampak kasih karunia ini gampang, 5 MB. Nanti kita lihat. Lalu apalagi dampaknya menjadi kuat, tidak mudah disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Jadi, dan yang terakhir, dampak mengalami kasih karunia adalah bekerja keras. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tadi kita sudah baca, Rasul Paulus bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya Rasul Paulus, tapi apa? Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, ketika kita bicara kasih karunia, saudara, tentunya kita melihat fakta bahwa ada orang-orang yang berbicara kasih karunia tapi hidupnya nggak berubah-berubah. Hidup dalam dosa, nggak berbuah, gitu kan ya. Bagaimana kok itu bisa terjadi, gitu kan ya. Yang pertama, Yudas 1 ayat yang keempat berkata, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi memang ada orang-orang yang berbicara atas kasih karunia, tapi sebenarnya bukan orang percaya. Orang-orang itu cuma menyalahgunakan pengajaran kasih karunia untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Mereka adalah orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu. Mereka menyangkal Yesus Kristus sebenarnya. Mereka bicara kasih karunia cuma untuk kepentingan mereka sendiri. Bicara berkat, bicara kesembuhan ini, ya cuma sekedar bicara itu saja. Makanya kita harus mempelajari kebenaran kasih karunia ini secara utuh. Sederhananya, kita belajar sumber kasih karunia Allah, karakteristiknya BCL, syarat menerima kasih karunia MI, mengenal Tuhan dengan benar, ya. Lalu iman, lalu dampak SKSD kan. Jadi kalau saudara lihat itu yang warna kuning SKSD. Nah, jadi kalau S itu Allah,
K itu BCL, syaratnya itu MI. Saya mengajak saudara untuk menghafal tapak ajaib dan kasih karunia ini, saudara. Kalau hukum Taurat, mungkin saudara bisa lihat catatan, nggak ada masalah, saudara. Nah, tapi kita perlu memahami tentang kasih karunia. Waktu saudara menghafal, nanti akan muncul ketika saudara konseling orang, ketika saudara ngajar orang. Ini akan bagus sekali, saudara. Lalu tanpa mengalami kasih karunia 5 MB yang tadi saya katakan. Ini M-nya ada 5, 3, 4, 5. Lalu ada B, bekerja keras. Jadi M pertama mendidik, meninggalkan segala kefasikan. Orang yang mengalami kasih karunia itu, hidupnya akan mengalami perubahan. Membebaskan orang itu dari akar pahit. Menjadi kaya dalam segala sesuatu, suka memberi. Memiliki hidup dan berkuasa. Menjadi kuat, tidak mudah disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Rajin bekerja keras. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Karena 2 menit akan terputus. Mari kalau ada pertanyaan. Cukup jelas tentang kasih karunia? Slide-nya belum habis ini, saudara. Slide-nya belum habis sebenarnya. Cuma nggak apa-apa, nanti kita lanjutkan di hari Jumat. Ada pertanyaan tentang kasih karunia mungkin? Sebelum terputus, mari boleh di-unmute mic-nya. Ada? Kalau nggak ada berarti sudah jelas semua. Bukan jelas bingung kan ya? Gimana? Bu Mifong, ada yang mau disampaikan? Enggak. Enggak. Belum, nanti besok diinin lagi. Terlalu banyak maksudnya masuk kayaknya. Poin-poinnya. Ya, Aku pelajarin lagi. Habis tapak ajaib, hafalin yang kasih karunia aja. Kasih karunia lebih mudah kok menghafalnya. Tapak ajaib juga gitu. Nanti hari Jumat kita ngulang sedikit, baru kita lanjutkan sisa sedikit bahan tentang topik di area kasih karunia ini. Saudara di rumah bisa baca buku juga. Mungkin kita akan terputus dulu. Saudara yang ingin lanjut sebentar, mungkin habis ini join lagi sekitar 10-15 menit kita lanjutkan. Setelah itu kita ending ya.